Yuk, mundur terus. Kayak kemarin saat ini, pergi dari tadi pagi, jadi pas kebetulan lagi meeting dapat kabar dari Mbak Nini Karin lewat WA. Kaget banget, ini belum 11 hari ini Ria pergi gitu loh. Saya dari situ jemput Nini langsung. Terakhir bertemu dengan bertemu di sini, jadi saya sempat bilang Mbak sehat ya Mbak ya, Insya Allah. Berarti ketemunya kemarin pas Ria meninggal. Iya, buat saya sih Mbak Ade tuh luar biasa ya, orang yang sangat peduli ya. Dimana saya beberapa kali jadi anak beliau gitu di film beberapa kali. Gitu. Jadi nggak tahu lah ya, saya sama keluarga ini memang lumayan dekat sih ya. Gitu. Jadi kehilangan banget. Sedih lah. Sedih banget, berarti beliau ingin sekali untuk bisa kembali acting ya, karena yang kita tahu bagaimana beliau kalau apa ya, saya beberapa kali main dengan Mbak Ade, jadi tahu persis gitu, dia tuh sangat serius gitu banyak sekali, dan yang paling orang ingat tentunya ketika beliau main di G30S ya, beliau sebagai Nasution, ya kan? Untuk terakhir, Pasti kita semua berharap dan mendoakan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisinya, dan semua keluarga yang ditinggalkan tabah dan tetap sehat. Seni yang luar biasa menurut saya, punya kesetiaan dan tanggung jawab profesi yang baik selama kesenian. Saya kebetulan alhamdulillah pernah beberapa kali main film bersama, pertama di bawah Lembut Ka'bah karyanya Pak Asrul Sani, kemudian Jakarta Suara sama Roha Irama, dan kesan Bu Ade itu luar biasa baik, tenang, bijaksana, ramah, dan yang paling saya ingat Bu Ade itu selalu bersilaturahmi dengan baik di kalangan kita. Jadi itu, jadi hari ini mudah-mudahan Bu Ade menang, husnul khotimah, dan buat keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran untuk menerima keputusan Allah yang berlaku pada setiap hamba-hamba. Saya ikuti tiap waktu karena seringnya saya tampil bersama Bu Ade, kemudian dari zaman dulu lah, zaman jadul gitu. Yang paling berkesan ya waktu kita main bersama di bawah lindungan Ka'bah. Kebetulan dibuatnya di Padang.
di Sumatera Barat. Ya, Begitu udah ya. ya. Nah, terima kasih Mbak Mia. Terlihat Bu Ade sangat konsisten sebagai seorang pekerja film dari keluarga yang memang benar-benar pekerja film semua, dan kita bisa lihat putrinya tuh luar biasa semua. Ada Mbak Dewi Irawan yang beberapa kali saya syuting bareng, ada Ria Irawan yang saya lihat dari sejak saya masih kecil gitu, dan sangat menginspirasi kita semua untuk menjadi artis yang baik gitu. Dan saya rasa perfilman Indonesia kehilangan tokoh-tokoh yang sangat besar, dan khususnya dalam waktu yang begitu dekat. Ya, jadi saya waktu dengar beritanya kaget banget gitu. Sedih banget sih sebenarnya karena jarak waktu yang demikian dekat gitu. Tapi mungkin lain pihak saya pikir Ibu Ade pasti berbahagia sekali dengan Mbak Ria di sana. Ya, saya rasa rekan-rekan Ibu Ade, teman-teman dari keluarga semua juga mendoakan, seperti saya juga mendoakan supaya Ibu Ade bisa berbahagia di surga bersama Mbak Ria Irawan, tanpa rasa sakit, dan saya percaya penuh kegembiraan di surga. Sendiri seperti yang kita lihat bahwa untuk kedua perkara itu, perkara Betran kemarin sudah mulai dipanggil saksi-saksi lagi ya terkait dengan masalah kasus PTA, adanya pembulian terhadap Betran ya, sudah didampingi oleh advokat saya di kantor ini, ada Adit, ada Lena, dan sudah diberikan keterangan dan bukti-bukti juga sudah kita sampaikan ya, bukti-bukti berupa hasil capture daripada semua hal yang ada di media sosial itu sudah kita serahkan kepada penyidik, dan kita berharap bahwa memang perkara ini akan segera naik ke sidik dan mulai ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya, karena semua akun-akun yang digunakan untuk membuli Betran itu sudah kita serahkan semuanya kepada penyidik dan sudah dalam pengawasan penyidik. Nah, sedangkan untuk kasusnya Hikmah Kehidupan mengenai masalah pesugihan, seperti yang rekan-rekan ketahui sendiri bahwa kemarin akhirnya Roy ya itu memenuhi undang klarifikasi ya dari pihak penyidik setelah 2 kali dilakukan pemanggilan undang klarifikasi. Kemarin akhirnya Roy datang untuk memberikan keterangan kepada pihak penyidik yang menangani perkara tersebut. Itu perkembangan terakhir yang bisa kami sampaikan. Jadi artinya memang sebagai orang yang kalau kita lihat historis juridis awal daripada muasal adanya cerita yang dibuat oleh Hikmah Kehidupan itu kan memang berawal dari tayangan atau unggahan YouTube dari Robby Purba ya, adanya wawancara mereka terkait dengan masalah pesugihan ya, dan disitulah ada tercetus ketika ada pertanyaan mengenai masalah inisial pengusaha yang memakai pesugihan ya. Jadi kalau bicara masalah pesugihan memang itu tidak jauh dari pengusaha yang memang bisnisnya adalah bisnis kuliner ya. Nah, kemudian Roy menyatakan inisialnya adalah R ya. Teman wanitanya yang lain yang juga sama memiliki kemampuan seperti Roy itu menyebut bahwa perusahaannya atau restorannya adalah berawal inisialnya adalah G, kayak seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa kami sampaikan bahwa mungkin ya teman Roy yang wanita itu juga akan dipanggil, ya yang terkait dengan masalah inisial menyebutkan inisial G itu. Karena kan mereka menyampaikan itu kan walaupun dalam bentuk inisial kan dalam sebuah tayangan, dalam suatu konten media sosial YouTube yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kan akan harus dipertanggungjawabkan. Kan setiap orang yang mengakses sesuatu kan harus dia yang harus ditanyakan. Karena akibat orang bisa mengakses itulah makanya timbul kesimpulan dan timbul pemberitaan-pemberitaan yang berkelanjutan daripada tayangan tersebut. Bicara mengenai masalah pidana kan ini kan tidak bicara masalah ganti rugi. Kalau bicara ganti rugi, kalau memang sudah terbukti siapa pelakunya, siapa tersangkanya, kita bisa juga mengajukan gugatan keperdataan untuk mengajukan ganti rugi atas dampak impact yang ditimbulkan daripada pemberitaan yang mereka buat.
Nah, tapi karena ini bicara mengenai masalah perbuatannya dulu, maka ini bicara sanksi. Tentunya seperti itu. Mengenai masalah anak di bawah umur itu kan tidak membuat anak itu kehilangan memiliki hak istimewa atau kebal hukum. Karena equality before the law kan itu, semua orang sama di mata hukum. Nah, hanya saja memang kalau memang misalnya pelakunya di bawah umur, maka akan dilakukan penanganannya adalah penanganan terhadap pidana anak, kan begitu ya. Tapi tetap dia bertanggung jawab, ya, karena anak itu harusnya kan tidak, dunia anak itu kan harusnya dunia belajar, dunia bermain. Kalau kemudian misalnya anak itu sudah bicara mengenai masalah bully, mengancam, ini kan udah perlu memang diberikan suatu pembelajaran secara hukum agar ini jangan sampai dia dewasa seperti ini. Nah, jadi itu memang benar ada anak juga ya. Tapi tidak akan membuat dia mendapatkan hak istimewa dan akhirnya kemudian lepas dari tuntutan. Kasih dengan mereka itu, mereka menghubungi kita belum ada, ya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa, ya, sampai biarkan proses semua berjalan, kita akan lihat bagaimana reaksinya, dan tidak menutup kemungkinan makin banyak orang yang akan menjadi tersangka atau makin banyak orang dipanggil, karena kan sampai hari ini kan kita masih melihat kan bahwa tidak stop nih pembulian ini. Pembulian terhadap veterannya tidak stop. Timbul aja nih akun-akun baru, orang-orang baru. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ini kita akan lihat ini ya bagaimana penyidik akan melakukan proses penyidikannya sehingga tidak ada lagi orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan pembulian kepada orang lain. Pun dari IG atau segala macam Masih diduga itu berapa lagi? 5-10 gitu ya. Ya, kira-kira. Seperti itu kali ya. Bisa diduga 5-10. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.